Selamat pagi, shalom, salam sejahtera, salam damai, saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita, sehingga hari ini kita ada kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa, kepada semua jemaat SIB Nongkongon dan semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulakan acara ibadah pada pagi hari ini, mari saya ajak semua sidang jemaat Tuhan di dalam pengakuan iman dan dalam doa pembukaan. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kudus, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa, terpuji, termulia Engkau Bapa. Kami bersyukuri Bapa, Engkaulah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang di surga, hari ini kami bersyukur karena kami ada kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, sebelum kami memulakan acara ibadah kami pada pagi hari ini, kami datang pada Engkau Tuhan. Kami mohon urapan daripada kuasa Roh Kudus Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapa, baik yang memimpin pujian, penyembahan, maupun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapa. Bapa yang di surga, kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh kedagingan Bapa, kami mohon dalam nama Yesus Kristus, kami tolak semua Tuhan, dan kami hanya bebaskan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang akan berbicara, bekerja di dalam kami Tuhan. Dan biarlah yang kelihatan di hadapan jemaat Tuhan adalah daripada pimpinan kuasa Roh Kudus sendiri Bapa. Bapa yang di surga, bagi kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan, supaya Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan, memberi kami berkat-berkat Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa yang di surga, kami juga ingin mendoakan Bapa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama kami pada pagi hari ini Bapa. Dimanapun mereka berada Bapa, kami doakan supaya ikut tetap bersama-sama mereka Tuhan, dan Engkau juga menggerakkan hati mereka Bapa, terus memuji dan menyembah Engkau Bapa. Bapa yang di surga, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh badan oleh karena sakit penyakit Bapa, baik penyakit yang biasa-biasa maupun penyakit yang kronik Tuhan. Kami doakan Engkau lawati mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Bapa, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Juga Tuhan kami mendoakan bagi saudara-saudari kami yang di dalam kesedihan, duka cita, karena ditinggalkan oleh saudara mereka yang tersayang Bapa. Kami doakan supaya Engkau memberikan penghiburan
Berikan kekuatan iman bagi mereka Tuhan. Karena kami mempunyai Bapa Surgawi dan mempunyai pengharapan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang di surga, kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang mempunyai masalah, pergumulan yang Bapa, apapun masalah mereka Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Apapun masalah mereka, mungkin masalah di dalam keluarga, pekerjaan, maupun hubungan dengan orang lain Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Karena kami berdoa dan mohon semua ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan semua yang percaya katakan amin. Untuk seterusnya kita serahkan kepada tim pujian penyembahan untuk meneruskan acara ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Selamat Hari Bapa kepada semua Bapak-Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus mengangkatkan pujian bagi Tuhan kita, karena hanya di dalam Tuhan kita sukacita kita penuh. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, sukacita melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, sukacita melimpah dalam hidup kami. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, oh yang kami sembah Yesus.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah kami hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Shalom, selamat pagi dan selamat berbakti kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan melalui gereja SIB Dongkongon ini. Secara pribadi, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberi kepercayaan sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan
dan terima kasih kepada kepimpinan Gereja SIB Donggongon. Pagi ini saya mau kita belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Dari firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, saya mengangkat satu tema yang sederhana, yaitu seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam pembacaan tadi. Dia menyebut rumah Bapa. Jadi tema pelajaran kita ialah rumah Bapa. Saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah Bapa adalah tempat bagi roh orang yang menjadi pengikut Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, rumah Bapa adalah tempat bagi roh orang yang menjadi pengikut Yesus. Dalam 3 ayat yang telah kita baca tadi, sebenarnya Yesus sedang menjelaskan 3 perkara. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama, ayat 1, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa di dunia ini merupakan tempat yang bersifat sementara. Dan bukan saja bersifat sementara, tetapi di dunia ini penuh dengan kegelisahan hati. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat 1, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Yang kedua yang Yesus jelaskan di dalam ayat 2 ialah, Yesus jelaskan tujuannya naik ke surga. Aku akan naik ke surga, Yesus katakan. Dan yang ketiga, dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yesus menjelaskan siapa yang menjadi pilihannya untuk dibawa ke rumah Bapa. Nah, sekali lagi kalau saya sebut rumah Bapa, itu menunjukkan satu tempat yang bersifat kekal, di mana Allah ada di situ, dan orang-orang yang percaya kepadanya akan dibawa oleh Yesus ke tempat itu. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebagai orang Kristen, perkara yang perlu kita pahami ialah dasar pengharapan untuk tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Apakah dasar pengharapan untuk tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Dasarnya ialah
rumah Bapa. Kita mengharapkan supaya suatu waktu nanti kita akan tinggal bersama dengan Bapa kita yang di surga. Pertanyaan yang pertama, apakah syarat untuk layak masuk ke rumah Bapa? Kita baca dalam dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dalam ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini firman Tuhan. Jadi syarat untuk masuk ke rumah Bapa ialah dia harus menjadi ciptaan baru. Kata ciptaan baru itu menunjukkan kesanggupan seseorang itu untuk menerima perubahan hidup menjadi ciptaan baru. Sekali lagi saya mau katakan, menjadi ciptaan baru merupakan suatu kesanggupan pribadi itu untuk menerima perubahan hidup menjadi ciptaan baru. Dan kalau kita tahu apakah cara hidup orang yang telah mengalami perubahan baru di dalam kehidupannya, kita melihat dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam ayat ini dia menekankan tentang tidak ada hukum yang menentangkan hal-hal itu. Apa itu hal-hal yang dimaksudkan ini? Yaitu yang dikatakan di dalam ayat 22 dan ayat 23. Semua sifat-sifat ataupun perbuatan yang dikatakan dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-23 adalah suatu perbuatan yang bersifat baru di dalam Yesus Kristus. Dan semua perbuatan yang bersifat baru dalam Yesus Kristus tidak ada hukum yang menentang perbuatan itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebagai orang Kristen saya memberikan satu pertanyaan bagi seluruh jemaat yang menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Pertanyaannya ialah begini. Sejak saudara atau saudari menjadi orang Kristen, apakah perubahan hidup yang paling berkesan dalam hatimu? Dapat mengerti? Saya sebut sekali lagi. Supaya kita mengerti. Sejak saudara-saudari menjadi orang Kristen, apakah perubahan hidup yang paling berkesan dalam hatimu? Ini penting. Sebagai orang Kristen dia tahu apa yang paling berkesan dalam kehidupan kita setelah kita menjadi orang Kristen. Waktu kita sebelum Kristen memang kita tahu bagaimana sifat kita, bagaimana keadaan hidup kita.
Tetapi waktu kita menjadi orang Kristen, kita mesti yakin, kita mesti tahu bahwa ada sesuatu perkara yang sangat berkesan di dalam hati kita. Itulah yang mendorongkan kita untuk terus mentaati kebenaran firman Tuhan. Saya mau memberitahukan kepada kita 5 perkara yang sangat berkesan di dalam hati seseorang yang telah menerima perubahan baru dalam hidupnya. Yang pertama, tinggal tetap hidup di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Saya tidak baca ayat ini karena memandangkan masa yang singkat. Tetapi kamu baca dalam buku kamu masing-masing. Yohanes pasal 15 ayat 7. Yang pertama, perubahan hidup yang paling berkesan dalam hatimu ialah bahwa dulu engkau tidak percaya Yesus, tapi sekarang kita mengakui bahwa kita tinggal tetap hidup di dalam Yesus. Yang kedua, perubahan yang paling berkesan di dalam hati kita ialah tinggal tetap hidup dalam pertobatan. Dalam Roma pasal 6 ayat 12. Semua kita tahu apa arti itu pertobatan. Pertobatan berarti berhenti berbuat yang jahat. Yang kedua, meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Dan yang ketiga, ialah datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Itulah pertobatan. Jadi, pertobatan itu tidak ada arti kalau kita katakan dengan mulut kita sendiri saja. Tapi harus itu menjadi suatu perkara yang berkesan di dalam hati kita. Yaitu tinggal tetap hidup dalam pertobatan. Maksudnya, kalau sudah bertobat, jangan buat lagi dosa yang telah diakui, telah ditinggalkan. Itulah artinya hidup, tinggal tetap hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, yang paling berkesan dalam kehidupan orang Kristen, yaitu tinggal tetap dalam hubungan baik dengan Allah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya ingat, sidang jemaat masih ingat tema khotbah yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Temanya ialah jangan putus hubungan baik dengan Allah. Jangan putus hubungan baik dengan Allah. Itu bermaksud bahwa untuk tidak memutuskan hubungan baik kita dengan Allah, kita tinggal tetap dalam hubungan baik dengan Allah. Tinggal tetap dalam hubungan baik dengan Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Bagaimana kita menciptakan hubungan baik kita dengan Allah. Yang pertama, bila kita membaca firman Tuhan, di situ kita merasakan hubungan baik kita dengan Tuhan. Yang kedua, bila kita berdoa, di situ kita rasa hubungan baik kita dengan Tuhan. Yang ketiga, bila kita datang beribadah bersama-sama dengan jemaat yang lain, di situ kita merasakan hubungan kita dengan Allah. Jadi, tinggal tetap dalam hubungan baik dengan Allah adalah satu perkara yang
harus menjadi suatu pengalaman di dalam kehidupan kita. Yang keempat, tinggal tetap hidup dalam ciptaan yang baru. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dalam ayat itu mengatakan barang siapa yang ada dalam Kristus, dialah yang menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maksudnya di sini ialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, dia harus tinggal tetap dalam ciptaan baru. Maksudnya kalau kita sudah bertobat, kita sudah terima Yesus dalam kehidupan kita, artinya hidup kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau hidup kita sudah menjadi ciptaan yang baru, tinggal tetaplah di dalam ciptaan yang baru itu. Yang kelima, tinggal tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 13. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, suara yang kita dengar, petunjuk yang kita tahu adalah daripada iblis, daripada roh-roh jahat, daripada hawa nafsu kita sendiri. Tetapi bila kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan bila Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia akan mengajar kita tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Sedikit kesaksian dari pengalaman saya sendiri. Waktu saya melayani Tuhan di daerah Tuaran tahun 70-an. Saya datang ke suatu sidang untuk memberitakan mengajar sekolah pelayan. Di antara sidang tempat saya tinggal dengan sidang yang tempat saya mengajar sekolah pelayan itu ada lebih kurang 3 batu. Dan di antara itu kebun getah. Dan di bawah kebun getah itu banyak buah nanas. Waktu pagi itu saya datang ke tempat di mana saya mengajar sekolah pelayan. Saya nampak sebuah nanas masak di tengah jalan. Waktu saya balik jam 1 tengah hari, saya tidak ada masa makan di tempat di mana saya mengajar sekolah pelayan. Saya balik. Waktu saya balik, saya rasa haus, saya rasa lapar. Baru timbul di dalam hati saya. Timbul dalam hati saya bahwa, ada nanas di tengah jalan. Saya ingat, saya kira-kira kalau saya sampai di tempat nanas itu, saya ambil tuh nanas. Tapi bila saya mendekati buah nanas yang masak itu, timbul dalam hati kita, dalam hati saya. Suara kecil mengatakan bahwa kau adalah hamba Tuhan. Tadi kau memberitakan firman Tuhan, sekarang kau berniat untuk mencuri nanas jemaat. Itu ada suara dalam hati saya. Lalu saya sadar, betul. Apa yang saya buat, saudara-saudara? Bila saya dekat dengan buah nanas itu, saya lari, laju-laju, limpas itu buah nanas. Sampai di bawah sana baru saya berhenti. Nah, hati saya masih suka, tapi sudah limpas. Jadi tidak dapat makan nanas. Saya bawa lapar saya, haus saya sampai di rumah. Maksudnya apa? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Memang keadaan tubuh kita ini sekuat manapun iman kita. Tetapi kelemahan tubuh mesti ada. Sebab ada iblis yang mencobai kita.
Coba bayangkan saudara-saudara, kalau tiada Roh Kudus dalam hati saya. Tadi pagi saya mengajar firman Tuhan, tengah hari saya curi nanas orang. Tapi karena Roh Kudus ada dalam kehidupan saya, maka Roh Kudus memberitahukan kebenaran yang harus saya buat. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita harus tinggal tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ayat yang terakhir, maaf kalau sudah lewat 15 menit. Ayat yang terakhir, Matius pasal 24 ayat 31. Matius pasal 24 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam ayat ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dalam dunia ini. Kita tahu bahwa Yesus akan datang kedua kali dalam dunia ini. Tujuannya apa? Ada dua tujuan sesuai dengan firman dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 dan Matius 24 ayat 31 ini. Ada dua tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, Yesus akan datang ke dalam dunia ini untuk menghukum orang yang berdosa. Supaya orang berdosa itu dicampakkan ke dalam lautan api. Itu pertama. Setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak ada nama tertulis di dalam buku kehidupannya, maka orang-orang itu dicampakkan ke dalam lautan api. Tetapi yang kedua, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini ialah untuk mengumpul orang-orang pilihannya. Mengumpul orang-orang pilihannya. Saudara, persoalan di sini. Siapakah orang yang menjadi pilihan Yesus? Memang firman Tuhan ini ditujukan kepada murid-muridnya pada masa itu. Memang murid-murid Yesuslah yang menjadi pilihan Yesus pada waktu itu. Tetapi untuk zaman sekarang, zaman akhir ini, siapa yang menjadi pilihan Allah? Siapa yang menjadi pilihan Yesus waktu dia datang kedua kali dalam dunia ini? Saudara, yang menjadi pilihan Yesus, orang-orang yang menjadi pilihan Yesus ialah orang yang tinggal tetap. Pertama, orang yang tinggal tetap dalam Yesus. Sejak dia percaya Tuhan sampai Yesus datang kedua kali dalam dunia ini, tinggal tetap dalam Yesus. Yang kedua, orang yang tinggal tetap dalam pertobatan. Orang yang sudah bertobat, dia tidak akan melakukan dosa lagi. Dia tinggal tetap dalam pertobatan. Dia tidak balik lagi kepada perbuatannya yang lama. Yang ketiga, orang yang menjadi pilihannya ialah orang yang tinggal tetap dalam hubungan baik dengan Allah. Yang keempat, orang yang tinggal tetap dalam ciptaan yang baru. Dan yang kelima, orang yang tinggal tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah
orang-orang yang menjadi pilihan Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini. Dia mencari orang yang tinggal tetap dalam Yesus, tinggal tetap dalam pertobatan, tinggal tetap dalam hubungan baik dengan Allah, tinggal tetap dalam ciptaan yang baru, dan tinggal tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, berbahagialah orang yang tinggal tetap dalam Yesus. Dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali dalam dunia ini. Berbahagialah orang yang tinggal tetap dalam pertobatan. Dari dia bertobat sampai Yesus datang kedua kali dalam dunia ini. Berbahagialah orang yang tinggal tetap dalam hubungan baik dengan Allah. Sejak dia terima Tuhan sampai Yesus datang kedua kali dalam dunia ini. Dia rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin datang dalam ibadah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tinggal tetap dalam ciptaan yang baru. Berbahagialah orang yang tinggal tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi inilah firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama. Orang yang tinggal tetap di dalam Yesus, merekalah yang akan masuk ke rumah Bapa di surga. Terima kasih atas perhatian jemaat tentang firman Tuhan ini. Kita harap firman Tuhan ini akan menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan memuji nama-Mu. Karena oleh anugerah dan berkat-Mu, kami ada kesempatan untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Supaya firman-Mu itu akan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami. Supaya kami tinggal tetap dalam Yesus Kristus. Sejak kami terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sampai Engkau datang kedua kali dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati mereka dengan kehidupan yang baik, kesehatan tubuh yang baik. Yang lemah iman, kuatkan iman mereka. Yang belum bertobat, buka jalan tobat bagi mereka. Yang kuat iman, tambahkan kekuatan iman mereka ya Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua jemaat mengatakan, Amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah disajikan firman Tuhan, yaitu ribbon kawat sebentar tadi. Dan saat ini kita mau berdoa untuk menutup dan saya membawa jemaat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat dengan kasih dan firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi hamba Tuhan, bagi jemaat-jemaat kami di sidang donggongan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan sebentar kami akan menutup persekutuan kami ini. Di mana sahaja jemaat-jemaat kami dan kami berada, disitulah Roh Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami, memberi kami penghiburan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih. Sampai sini ibadah kita pada minggu ini. Haleluya.
mengucapkan Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Mengucapkan